harus saya katakan jujur bahwa Surabaya di era kepemimpinan sekarang sudah bagus, Mas. Namun memang kami masih melihat bahwa aspek ekonomi, aspek kreativitas anak mudanya belum terlalu banyak tersentuh. Sehingga kita merasa perlu adanya peningkatan bahwa sebenarnya bonek itu tidak hanya komunitasnya dari Persebaya saja, tapi juga Surabaya secara keseluruhan. Nah, bagaimana ini bisa kita rangkul, kita ajak untuk maju bersama, untuk sukses bersama, dan tidak sedikit loh Mas ternyata dari teman-teman bonek itu yang mereka memiliki warung kopi, mereka memiliki usaha angkringan. Perusahaan Anda di Baba Raffi ini kan itu mengalami perpecahan ya. Diawali dari persoalan yang sifatnya sangat pribadi. Iya, betul. Tapi yang ingin saya tahu sebenarnya adalah bagaimana secara garis besar Anda menyelesaikan permasalahan ini. Jadi membawa brand kebab Turki Baba Raffi yang memang sebelumnya dijalankan bersama-sama menjadi lebih kuat lagi karena ada dua operator bisnis yang sama-sama menjalankan, bahkan sudah sampai di level IPO dan lantai bursa tadi. Itu hal yang normal bahwa ada perbedaan pendapat, ada proses jatuh bangun, ada kegagalan yang terjadi, kemudian bangkit lagi, dan siklus komplit tersebut alhamdulillahnya saya sudah berhasil lalui, sudah pernah alami. Itu menjadikan saya sebagai pelaku bisnis memiliki jiwa fighter, memiliki jiwa petarung gitu kan, sehingga belakangan ini di kota Surabaya bertebaran baliho dan praga-praga visual yang menunjukkan sosok pengusaha Surabaya dan juga sosok Kaisang. Nah, ini yang bikin penasaran gitu ya. Ada apa dengan keduanya? Apakah mereka akan melakukan kongsi politik atau cuma dagang aja? Nah, bersama saya sekarang ada Mas Hendy Setiono, satu di antara sosok yang ada di gambar-gambar itu. Sehat Mas Hendy. Kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Mas Hendy gimana, sehat Mas? Alhamdulillah. Tadi saya masuk ke SS itu. Ya. Mau belok. Ya. Ada gambar jenengan. Oh gitu ya? Ya, jadi tiap hari, aduh. Mirip nggak Mas sama aslinya? Ternyata gantengan asli. Wih, sama Mas Hendy juga. Berarti editan yang di sana. Editan ya? Iya. Oke, Mas Hendy. Siap-siap Mas. Jenengan ini kan memang dikenal sebagai pengusaha. Jadi track record Mas Hendy ini dikenal sebagai pengusaha yang sebagai foundernya Baba Raffi. Betul, Baba Raffi Enterprise, betul. Baba Raffi Enterprise. Produk pertamanya adalah kebab. Jadi produk saya ya sebagai bakul kebab. Menu pertama yang saya jual, brand pertama adalah kebab Turki Baba Raffi. Itu dimulai tahun 2003. Saat itu saya masih kuliah Mas di ITS di Surabaya. Dan alhamdulillah dari satu gerai kecil yang kami mulai dengan berjualan kaki lima di pinggir jalan di depan makam di Nginden Smolo. Alhamdulillah berjalan 21 tahun sampai sekarang. Itu gimana sih kok awalnya muncul ada kebab terus agak gila juga pikirnya jualan di depan kuburan gitu ya. Jadi memang nggak sengaja Mas, kebetulan nggak ada background pengusaha dalam diri saya. Ibu saya seorang guru, ayah saya beliau bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia TKI di negara Qatar di Timur Tengah. Nah, pada saat saya kuliah di ITS, saya berkesempatan mengunjungi orang tua saya di Qatar. Dan disitulah pertama kali saya nyobain makanan kebab. Akhirnya terinspirasi untuk jualan sendiri di Surabaya. Jadi dengan modal awal sekitar 4 juta rupiah kalau nggak salah, saya bikin gerobak rombong pertama, jualan kebab di depan makam di Nginden Smolo, jadi cabang pertama saya. Jadi ya sebagai bakul kebab ya kita mulai dari nol juga gitu. Itu waktu pertama mengembangkan resepnya kebab itu. Iya. Itu benar-benar ngeplek sama yang di Qatar sana atau ada racikan-racikan inovasi gitu, karena nggak ada bahannya di situ. Betul, bener Mas. Jadi awal pertama kali saya nyoba berjualan kita kan sempat R&D dan trial menu ke teman-teman dekat, ke saudara. Begitu kita launching dengan resepi yang menyerupai yang ada di Timur Tengah, kebanyakan responnya wah ini nggak cocok rasanya, ini nggak bisa diterima sama lidah orang kita. Akhirnya kita modifikasi, kita lakukan penyesuaian dan inovasi tersebut ternyata justru bisa lebih diterima. Oh ini yang rasa kebabnya yang justru masuk nih, yang akhirnya dikenal sebagai kebab yang sekarang beredar di Indonesia. Jadi 21 tahun yang lalu memang belum ada yang berjualan kebab di Indonesia. Jadi kita memang
bersyukur yang mempopulerkan menu kebab pertama kali hingga akhirnya bisa berkembang lebih dari 1.300 cabang, namun juga akhirnya memunculkan teman-teman lain yang menjalankan usaha sejenis dengan merek kebab yang lain, dan alhamdulillah akhirnya kebab bisa diterima di market dengan baik. Gitu. Tapi kan untuk mencapai skala yang seperti itu kan ada proses yang harus ditempuh, betul, perjuangan yang juga apa ya, keras juga ya. Itu seperti apa sih? Bisa ceritakan gitu ya. Bagian mana yang mungkin bisa jadi inspirasi orang banyak gitu, dan cerita itu menarik mungkin. Benar. Jadi di awal saya berbisnis makanan kebab ini Mas Edi, jadi sebagai bakul kebab tentu tidak banyak ilmu yang saya kuasai, baik dari segi permodalan maupun dari keilmuan dalam hal marketing. Apalagi anak ITS ya. Apalagi anak ITS gitu kan, nggak ngerti gitu kan. Sehingga apalagi saat itu kebanyakan teman-teman sepantaran saya pengennya setelah kuliah lulus bekerja, entah itu di perusahaan swasta atau PNS gitu ya, atau di perusahaan asing. Yang ternyata saya berbeda sendiri nih jalurnya, malah mencoba untuk berjualan kebab di pinggir jalan. Nah di saat itu memang masih banyak teman-teman yang menjajakan usahanya sebagai pedagang kaki lima, kami salah satunya. Jadi saat itu di dekat rumah saya di Jalan Nginden Smolo di depan makam, banyak itu yang jualan pedagang kaki lima yang jual makanan. Salah satunya yang paling ujung di depan outletnya Kebab Turki Baba Raffi gitu kan. Masih ada nggak sekarang? Nah, cuman memang saya merasakan juga dinamikanya Mas, bahwa saat itu Satpol PP tidak memperbolehkan kami pedagang kaki lima beroperasi lagi di tujuannya baik untuk supaya tata kotanya lebih bagus dan sebagainya, dan memaksa kami yang satu sebagai bakul kebab kaki lima untuk bisa berbenah dan naik kelas. Akhirnya saya mulai pindah, sewa tempat yang lebih bagus, sewa di minimarket, di pusat perbelanjaan, di ruko dan sebagainya, dan alhamdulillah akhirnya berjalan sampai sekarang. Gitu. Itu strategi awal supaya seenggaknya pada sisi konsumen itu balik lagi itu apa ya? Nah, memang dalam dunia entrepreneur atau bisnis itu inovasi dan kreativitas menjadi kunci utamanya. Termasuk di industri apapun. Salah satunya di teman-teman yang mungkin menjajakan usahanya mulai dari UMKM seperti kami, mulai mendirikan bisnis dari kecil-kecilan, dari nol. Sebenarnya spirit utamanya lebih kepada inovasi dan kreativitas serta keberanian untuk eskalasi dan naik kelas. Itu yang juga kami alami. Jadi walaupun mulai dari bazar ke bazar, jualan dengan satu gerobak, dengan satu gerai saat itu, mengedukasi sebuah menu kebab yang mungkin 21 tahun yang lalu belum dikenal masyarakat dengan baik, ya kita secara konsisten mengedukasi, melakukan marketing. Jadi saya mengalami transisi Mas, zaman masih sebelum era digital, sampai sekarang semuanya serba sosial media dan digital. Ya dua hal ini yang membuat kita agile dan beradaptasi hingga akhirnya bisa dikenal oleh publik dengan baik begitu. Tapi yang saya rasakan ya, ketika ini saya juga konsumennya Kebab Baba Raffi. Iya. Thank you loh Mas. Termasuk salah satu penggemar dan pelanggan. Termasuk istri juga. Jadi yang saya ingat dan menurut saya ini sangat brilian itu bukan cuman masakannya atau makanannya gitu, tapi kemasannya. Betul, packagingnya ya. Packagingnya kan bisa ditarik gitu. Itu menurut saya itu jenius banget ya gitu. Apa karena saya belum pernah ngelihat yang kayak gitu. Itu idenya dari mana sih? Iya, jadi benar Mas. Jadi karena dari keluhan konsumen juga kita coba dengarkan bahwa makan kebab itu belepotan, isinya tumpah kemana-mana, kececeran dan sebagainya. Jadi kita berpikir, wah inovasi apa yang perlu kita lakukan supaya kalau makan kebab itu pada saat customer, soalnya kebanyakan take away Mas, habis beli terus mereka pulang sambil nyetir makan di mobil. Nah gimana biar sambil nyetir atau sambil di mobil itu tetap bisa menikmati kebabnya selagi hangat kan? Akhirnya kita bikinlah inovasi kebab yang model pull up, ditarik, ada tarikannya, kebabnya keluar sendiri baru dinikmati gitu. Itu memang meniru ada desain seperti itu atau memang itu original dari kami dan bersyukur itu menjadi salah satu paten yang sudah kami daftarkan berupa packaging, betul. Jadi kalau mereknya sudah kami daftarkan dalam bentuk haki trademark, semua merek dagang dari usaha ada 21 pendaftaran merek. Di luar itu kita mendaftarkan hak paten. Salah satunya adalah packaging kebab itu. Namanya packaging apa tuh Mas? Packaging kebab yang ditarik. Jadi pull up packaging. Didaftarkannya di Dirjen Haki, betul. Namanya apa? Pull up packaging. Jadi jadi desain-desainnya, ukurannya kan detail loh Mas. Iya. Karena banyak yang niru itu.
Iya, ya Udah artinya bayar dengan bentuk yang paten belum itu? kalau mau dikomersialisasi, ya Oh, tapi nggak apa-apa, sama-sama berjuang. Oh, jadi Anda tidak menarik Enggak, Mas. lisensi dari Enggak. kawan-kawan yang lain Nah, punya? artinya rezeki kan memang sudah ada yang mengatur, baik dari teman-teman yang menjalankan usaha kebab sejenis dengan merek lain. Tapi bahwa kami memiliki sistem franchise, kemitraan, ya itu baru ada skema franchising yang memang kami jalankan. Gitu. Nah, pada titik seperti apa dan Ya. kapan Anda itu kemudian membesarkan size-nya sampai ke arah franchising? Iya, jadi memang kami sendiri memiliki keinginan, Mas. Kita memiliki keinginan supaya usaha kebab yang kami mulai kecil-kecilan ini bisa bertumbuh semakin besar dan memberi manfaat lebih luas. Termasuk diantaranya membuka cabang dan membuka lapangan pekerjaan, begitu Mas. Tapi kalau saya membuka dengan modal sendiri, modalnya terbatas. Saya harus menunggu mengumpulkan keuntungan dari cabang-cabang lain, baru bisa buka cabang berikutnya gitu. Sehingga relatif lama kalau saya menggunakan strategi pertumbuhan organik. Nah, saya berpikir lagi, strategi apa ya yang bisa kita lakukan supaya penyebaran dari outlet Baba-Raffi ini bisa semakin dikenal luas. Ada pilihan mungkin yang dilakukan oleh beberapa brand kopi, yaitu menggunakan venture capital dan pendanaan investor dari China dan sebagainya yang sekarang banyak masuk sehingga berkembang cepat. Zaman saya belum ada, Mas, cara itu. Ya, saat itu saya masih menggunakan skema sistem kemitraan atau istilahnya franchise. Nah, kita termaksud yang mempelopori pergerakan franchise di Indonesia. Jadi 20-an tahun yang lalu kita termaksud yang menginisiasi awal, ya termaksud asosiasi franchise dan lain sebagainya. Sehingga dari situ mulailah kita memilih sistem skema berbagi, yaitu sistem franchise sebagai cara kita dalam berkembang dan bersyukur mencapai gerai ke 1000 itu memang cukup lama juga. Saya membutuhkan waktu 10 tahun sampai bisa menembus gerai ke 1000 sampai sekarang gitu, Mas. Nah, itu sampai dengan kemudian memilih sistem franchise, Iya. kemudian ada brand-brand yang lain Betul, bermunculan. betul. Itu kan setelah ada Iya. franchise system itu ya. Betul, betul. Sampai sekarang ada berapa brand? 11 kalau nggak Bersyukur salah. ada 11 dengan total Semuanya keseluruhan. di F&B atau Kebanyakan di F&B, betul. F&B sama lifestyle, ada klinik juga, skincare. Total bersyukur membuka 1.500 outlet, Mas, kurang lebih. semuanya itu total. Dengan jumlah karyawan yang baik di mitra maupun yang langsung ada lebih dari 3.000 sampai 4.000 karyawan, begitu, Mas. Itu di dalam dalam satu holding juga. Ya, Ada dalam holdingnya. Baba-Raffi Enterprise sebagai grup bisnis kami. Jadi kita punya coffee, forestry coffee, ada bisnis makanan seperti Nyikan dan Nyapi, ada klinik skincare, Aura Dermatologi, dan beberapa brand-brand yang lain juga, gitu, Mas. Itu dari kalau Baba-Raffi-nya yang Kebab. kebab Iya. udahlah ya, nggak usah kita bahas lah ya. Ini udah yang 10 lainnya gimana nih, Mas? Apa pertumbuhannya Ya, lebih mengarah yang bagus tuh yang mana ya, Mas? Sekarang ya, ini? jadi memang bisnis itu semua punya honeymoon period, Mas. Oh, Ada istilah honeymoon period. iya, iya. Jadi memang kita harus belajar juga sama Suara Surabaya yang sudah 41 tahun, 4 dekade. Kami baru 21 tahun, baru 2 dekade, setengahnya usia Suara Surabaya kan gitu, Tapi Mas. vertikal bisnisnya banyakan situ. Ya kebetulan sektornya F&B gitu kan. Iya, iya. Dan sehingga ya betul kami memang mencoba untuk menelorkan beberapa brand turunan lain. Ada tren pergerakan bisnis minuman, kami juga keluarkan launching bisnis minuman. Saya bikin Forestry Coffee, Menanti, dan lain sebagainya. Ada brand makanan lagi booming, ya kami coba keluarkan. Ya saat itu ya kita juga keluarkan beberapa brand berkolaborasi, berpartner dengan teman-teman influencer. Sehingga dalam perjalanannya ada yang booming, ada yang bahkan nggak sempat take off. Jadi take off aja nggak sempat, Mas. Itu ya kami lalui. Tapi ya itulah memang bisnis ya. Ya kita mempelajari pattern-patternnya. Mana yang sukses kita duplikasi, yang kemudian responnya kurang bagus kita evaluasi gitu kan. Bahkan tidak sedikit juga yang akhirnya kita putuskan untuk tidak dilanjut atau di stop begitu, Mas. Ada nih ya, karena nih F&B itu ya tadi seperti Anda bilang Betul. sifatnya honeymoon period Ada dan honeymoon period. eskalasinya tuh sangat dinamis gitu ya. Begitu naik banget, Betul. tapi anjlok udah kiamat gitu ya. Ada yang begitu juga. Sehingga banyak juga kemudian yang mengambil pilihan untuk oke, mumpung lagi honeymoon, gain yang banyak. Iya, Habis itu exit gitu nggak? Anda ini? Sebenarnya itu lebih dilakukan menurut saya ya, Mas. Di teman-teman startup, teman-teman teknologi sebenarnya, Mas.
Karena mereka Di F&B nggak ada yang kayak gitu. di F&B karena Yang mereka, grup-grup ayam-ayaman itu kan kayak gitu kayaknya. ya saya kurang paham ya Mas ya, yang teman-teman lain ya. Iya. Cuman yang saya tahu F&B itu harus ada capex atau modal untuk membangun outletnya atau tokonya. Dan itu tidak sedikit. Agak berbeda dengan startup yang one to many-nya mereka bisa lebih cepat gitu. Dengan adanya injeksi pendanaan mereka bisa growth pertumbuhan yang significantly, tapi betul kemudian tidak terlihat lagi dan sebagainya. Sebenarnya dinamika itu terjadi di semua bisnis. Dalam bisnis F&B pun kita juga mungkin merasa, wah supaya penetrasi marketnya lebih cepat, maka kita harus membuka cabang sebanyak-banyaknya. Tapi jangan lupa membuka cabang itu kan juga ada cost operational di masing-masing store-nya. Dan tidak mungkin ya 100% bisnis semua untung kan gitu. Akan ada rasio mungkin 80-20, 80 untung, 20 loss dan lain sebagainya. Nah ini yang kemudian menjadi seleksi alam bahwa dari dibalik semua pertumbuhan bisnis pasti ada evaluasi terhadap lokasi-lokasi yang dianggap tidak perform gitu Mas. Sehingga dari situ mungkin terlihat, ada beberapa brand yang terlihat cepat pertumbuhannya, kemudian loh kok sudah nggak ada lagi ya. Akhirnya dia sudah menemukan titik standarnya, kalau ini yang diterima market tuh sudah di size sekian. Nah itu yang akhirnya di-maintain dengan baik hingga sekarang gitu Mas. Nah kalau kelompok bisnisnya Anda ini ada nggak yang ada rencana atau sudah dilakukan untuk melakukan IPO selain IPO ya? Selain mengumpulkan pendanaan itu dari sistem merchant franchising tadi. IPO memang menjadi salah satu cara sebuah bisnis untuk scale up ke level berikutnya. Tentu tidak bisa dipungkiri itu menjadi mimpi hampir semua pelaku usaha. Tapi untuk saya sendiri memilih untuk tidak mengambil jalur tersebut Mas. Seterusnya atau mungkin untuk sekarang masih belum? Untuk sekarang masih belum. Kedepannya kita belum tahu. Let's see. Let's see. Tapi di masa ini saya memilih untuk jalur private sebagai rencana kami dalam menjalankan bisnis gitu. Toh private pun kita sudah bisa membuka kesempatan kerja, sudah bisa menyerap kesempatan untuk membuka cabang bagi daerah-daerah dan teman-teman yang memiliki passion yang sama dengan kami. Sehingga dengan cara seperti itu kami merasa jalur non IPO sebagai pilihan yang kami tempuh sekarang, walaupun ya di tempat yang lain, di sebelah dan teman-teman yang lain memilih jalur IPO sebagai strategi pengembangan dan mungkin exit dari mereka. Ya. Ini memang perlu saya tanyakan karena akan mengarah ke pertanyaan saya berikutnya yang terkait dengan baliho itu tadi. Baliho siapa? Tapi kan untuk menjawab pertanyaan baliho itu tadi, Mas. Kita kan perlu mengulik sebenarnya track record bisnis, kemudian track record Anda yang terkait dengan perjalanan kehidupan sampai dengan titik ini. Gitu. Waduh. Artinya kan publik punya hak untuk tahu. Gitu. Oh iya. Semenjak foto Anda ada di mana-mana. Gitu ya Mas ya. Siapa yang masang sih? Siapa yang masang sih? Saya nggak tahu juga Mas. Cuman kalau ngelihat tulisannya sih relawan Santri Pro ya, Santri Prabowo gitu ya. Memang inisiasi dari teman-teman di bawah ini kelihatannya kok. Saya nggak tahu juga Mas, mereka mungkin kecintaannya terhadap Mas Kaisang, ditambah mungkin kecintaannya terhadap dunia UMKM, kan UMKM ini juga die hard juga Mas teman-teman pelaku usaha muda ini. Nah sehingga ya mereka istilahnya punya gagasan lah, nggak tahu dari mana memunculkan gambar-gambar tersebut begitu Mas. Artinya nih kan saya akan konfirmasi juga ke Anda ini tentang keseriusan, tapi kan bukan berarti kita melihat ini sebagai sebuah tujuan akhir ya. Iya. Politik itu ketika dilihat sebagai tujuan akhir, jatuhnya jadi nggak baik juga gitu ya. Betul. Kalau membaca perjalanan hidup Anda tadi itu kan mulai dari bawah, kemudian struggle-nya ke atas. Apa sih yang pengen Anda capai sih sebenarnya? Ya sebenarnya mungkin terjadi di semua ya, termasuk kami di dunia usaha itu sebagai entrepreneur terbiasa memiliki goals. Jadi ada goal setting Mas. Dalam arti positif ya. Tentu ya di saat kita sudah memiliki goal, memiliki tujuan, insya Allah apa yang kita lakukan sudah memiliki arah yang mau dituju gitu kan, sebagai sebuah tujuan yang baik gitu. Ya di saat saya mulai bisnis di awal juga sama Mas. Saya walaupun mulai dari satu gerai kecil berjualan kaki lima, tapi saat itu saya sudah
berpikir bagaimana caranya saya bisa memiliki ratusan cabang berjualan kebab dengan counter kecil-kecil seperti ini. Nah, bersyukur ternyata menjadi ribuan cabang. Nah, hal yang sama ternyata membawa saya kepada keinginan untuk memberikan ilmu di bidang entrepreneurship, pengabdian ini bisa ditularkan lebih luas. Sehingga memang betul saat ini saya aktif banyak terlibat sebagai mentor buat teman-teman UMKM, buat generasi muda, sebagai pengisi-pengisi acara di beberapa kampus dan sebagainya, agar adik-adik generasi muda ini, saya juga pengen melihat mereka memiliki kesempatan yang sama untuk bisa berhasil, bisa sukses. Dan ya bahasa Surabaya, saya pengen lihat anak muda Surabaya itu sukses gitu, Mas. Oke, kata kuncinya kan berarti anak muda, eskalasi yang lebih tinggi, Betul, gitu ya. betul. Pencapaian yang lebih dari yang sebelumnya. Iya. Itu pengusaha banget. Ya kayak Mas Edi lah, sini nih buktinya ini, luar biasa ini. Dari tempat awal saya dulu pernah ke sana sampai sekarang, wah ini luar biasa. 41 tahun, Mas. Kalau jenengan berapa? 20 tahun. Ya setengahnya, Mas. Cepetan jenengan. Iya, balik lagi ke soal baliho tadi. Siap, Mas. Kan tadi opening saya itu kan ini kongsi bisnis apa kongsi politik? Iya, jadi betul saya sama Mas Kaisang alhamdulillah sudah kenal lama. Di saat saya, Mas Kaisang maupun Mas Gibran sama-sama berprofesi sebagai pengusaha makanan. Mas Kaisang sendiri adalah pengusaha sang pisang, memulai karir awalnya. Mas Gibran memulai sebagai pengusaha martabak dengan merek Markobar. Dan saya juga sebagai tukang kebab, pengusaha kebab dengan merek Kebab Turki Baba Raffi. Jadi ya kami beberapa kali dipertemukan interaksi kami sebagai pelaku usaha kuliner dan F&B. Dan betul, Mas, beberapa kali sebenarnya kami sudah pernah berkolaborasi menu, berkolaborasi bisnis bareng. Contohnya dengan Sang Pisang yang dimiliki Mas Kaisang, kami membuat menu namanya banana kebab atau banana roll. Jadi banana pisangnya berasal dari Sang Pisang, rollnya berasal dari kulit kebab yang saya produksi. Oh, ini baru nih. Menu baru yang dulu pernah kami launching. Pernah di launching bersamaan. Jadi saat Mas Kaisang baru memulai usaha Sang Pisangnya, kami berkolaborasi mengeluarkan menu tersebut yang dijual di outlet Baba Raffi dan di outlet Sang Pisang sebagai menu kolaborasi. Ini sudah ada. Sudah ada. Nah, sekarang muncul lagi gagasan tersebut, Mas. Jadi kami ada produk baru lagi. Ada produk baru lagi bersama Sang Pisang, belum boleh dikasih tahu. Oh gitu. Spill dikit apa-apalah di sini. Jadi kami ya betul memang berencana untuk berkolaborasi tahap 2 menyebutnya antara Sang Pisang dengan Baba Raffi ya sebagai hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kami dengan teman-teman Sang Pisang, GK Hebat maupun Mas Kaisang sendiri. Ini bentuknya makanan atau bukan makanan? Makanan, Mas. Saya kan jangan-jangan yang bukan makanan yang lain. Oh gitu. Ya tentunya kalau tadi pertanyaannya kenapa ada baliho dan sebagainya, kalau kemudian mengarah ke kolaborasi yang lain, Mas, ya kita mengalir aja, Mas. Kita tidak pernah tahu. Kita ngomongin apa nih, politik ya? Ya ke arah apapun yang dipersepsikan masyarakat begitu, Mas. Iya. Tapi menarik juga kok kalau kongsinya dari bisnis ke arah politik tuh ya. Begitu ya? Ya karena kan udah terbiasa untuk membangun kreatif bersama, mengembangkan bisnis gitu ya. Betul. Nggak salah juga sih ngembangin kreatif bersama, membangun kota kan ya. Begitu ya, Mas. Ya yang saya dengar memang pada beberapa statement sebelumnya Pak Jokowi sempat melarang. Nah, saya mau ke situ tuh nanya. Oh gitu. Nah, arahnya ke situ. Arahnya ke sana ya. Iya, jadi ya kita sambil mengalir aja, Mas, sambil melihat dinamika yang ada. Saya sendiri memang passionnya adalah kepada pengabdian gitu kan. Saya memiliki passion memang di sektor bisa memberikan impact lebih sebagai entrepreneur gitu kan. Yang kami lakukan saat ini jika memang dirasakan manfaatnya oleh teman-teman, generasi muda, warga Surabaya, tentu ya hal tersebut mengundang kesempatan kita juga kalau ada wadah untuk kita bisa memberikan kesempatan lebih berbagi dan memberikan nilai tambah ke masyarakat begitu, Mas. Seandainya nih, Mas ya. Kalau memang arahnya ke bagaimana bukan hanya mengembangkan bisnis antar panjenengan berdua, tapi mengarah kepada bagaimana
mengambil peran sebagai anak muda Iya, untuk mengisi ruang-ruang di kota ini, iya, sebenarnya apa sih yang panjenengan bayangkan tentang betul. Surabaya ini? Betul. Jadi memang wadah untuk anak muda rasa-rasanya sekarang ini semakin terbuka. Hal itu dari dua indikator. Yang pertama adalah pemilih muda yang semakin dominan. Seperti kita ketahui di Indonesia maupun Surabaya, 60% pemilih muda tersebut adalah bagian dari voters dan mereka turut berperan aktif sekarang, Mas. Jadi bukan lagi sebagai golputters kalau dalam Pilpres kemarin, tapi juga sudah turun langsung. Maupun juga dengan terfasilitasinya Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai representasi anak muda di sana. Jadi ada 50% kuota sebenarnya anak muda yang menjadi bagian dalam pemerintahan pimpinan kita sekarang. Nah, ini harapannya betul bisa dirasakan sampai ke level bawah, termasuk di kabinet, di menteri, di kepala daerah, pilgub, pilkada, dan seterusnya sampai ke bawah, begitu Mas. Imajinasi Anda tentang Surabaya Iya. bersentuhan dengan pengalaman Iya, hidup sebagai seorang pengusaha. Iya. Harusnya Surabaya itu bergerak ke arah apa dan harusnya menjadi seperti apa? Wah, ini yang menarik ini Mas. Jadi harus saya katakan jujur bahwa Surabaya di era kepemimpinan sekarang sudah bagus Mas. Sudah bagus, sudah sangat baik yang dilakukan oleh Mas Eri Cahyadi maupun Cak Ji. Beliau-beliau berdua sudah menjalankan peran sertanya yang baik dalam hal menjalankan birokrasi pemerintahan di kota Surabaya. Namun memang kami masih melihat bahwa aspek ekonomi, aspek kreativitas anak mudanya belum terlalu banyak tersentuh. Sehingga kita merasa perlu adanya peningkatan baik dari segi kesejahteraan, baik dari segi kebahagiaan warganya, anak mudanya, maupun dari segi UMKM-nya. Sehingga istilah Surabaya naik kelas ini menjadi salah satu idea yang harapannya saya bisa coba utarakan dan mungkin sampaikan juga, dan mudah-mudahan bisa kami wujudkan sebagai bagian dari Surabaya bisa menikmati proses naik kelas ini yang dirasakan semua lapisan masyarakat. Karena tidak hanya UMKM-nya saja, tidak hanya pelaku usahanya saja, tapi juga dirasakan kepada pekerjanya, kepada lapisan masyarakat yang lain. Sehingga kalau anak muda Surabaya sukses gitu ya, anak muda Surabaya bisa kaya, ya insya Allah kebahagiaan masyarakatnya juga ikut naik, begitu Mas. Metodenya gimana Mas nanti? Ya. Kalau dalam pemikiran Mas Hendy Iya, sebagai pengusaha, iya, formulanya seperti apa sih penetrasi ke arah yang tadi betul. Anda sampaikan? Nah, tentu tidak lepas dari spirit-spirit kolaborasi, Mas. Kolaborasi di sini ya baik dengan teman-teman yang sudah lebih dahulu ya saya menyebutnya incumbent Mas Eri, jika ada ruang atau tempat untuk teman-teman muda ini ikut memberikan pemikirannya agar bisa lebih lanjut kita berkolaborasi gitu kan dalam bagaimana Surabaya ini bisa naik kelas, UMKM-nya semakin naik kelas, masyarakatnya semakin naik kelas, ya ini kita pengen wujudkan bersama. Gagasannya macam-macam, bisa berupa inkubator bisnis yang seperti yang sudah dilakukan teman-teman Suara Surabaya di bawah sebelum masuk. Kita sudah melihat banyak teman-teman UMKM diberi kesempatan, dikasih spot untuk berjualan, bisa berupa teknopark buat teman-teman yang berbasis digital, berbasis teknologi, sehingga di saat mereka sudah menemukan wadahnya, sudah menemukan forumnya, dan bahkan ada mentoring guidance sampai dengan akses pendanaan. Nah, ini yang akan membuat semakin terarah bagaimana teman-teman Surabaya ini yang mungkin memiliki makanan legenda di Surabaya ini, makanannya juga legenda Mas, rujak cingur contohnya. Nah, bagaimana rujak cingur ini bisa naik kelas nggak cuma di skala lokal, tapi skala nasional bahkan global. Nah, tentu mimpi itu yang pengen kita bawa kepada teman-teman dari pelaku UMKM maupun teman-teman anak muda lainnya, begitu Mas. Jadi UMKM dijadikan tools untuk menjangkau juga masyarakat Betul. seluruh segmen gitu ya. Mulai dari atas, tengah, mungkin di tengah ya, tengah dan bawah gitu ya. Tapi bagaimana dengan segmen masyarakat bawah yang memang mereka tidak entrepreneurship minded gitu ya. Ini pendekatannya gimana ya kalau dalam pemikirannya Mas Hendy? Jadi saya pikir yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah peningkatan di sisi kesejahteraan. Di aspek-aspek yang sudah ada yang dikelola oleh
pemerintah kota sekali lagi harus saya sampaikan sudah dijalankan dengan baik. Sehingga selain kolaborasi adalah penyempurnaan. Nah, penyempurnaan inilah yang harapannya bisa sampai dirasakan ke level grassroots terbawah. Saya sangat setuju sekali sebenarnya dengan gagasan atau konsep, ya saya ambil contoh sekarang istilahnya mungkin sudah berubah ya dari dapur makan siang gratis menjadi dapur gizi sehat gitu ya, yang dicanangkan oleh pemerintah pusat Pak Prabowo dan Mas Gibran. Di situ melibatkan lapisan masyarakat paling bawah yaitu ibu-ibu sebagai penyedia dapur makannya kepada anak-anak sekolah nanti yang mendapatkan makan gizi sehat berserta susu gratisnya. Nah, itu salah satu contoh bagaimana penciptaan kerja, kesempatan untuk bisa berkarya itu di level grassroots sekalipun gitu kan. Nah, tentu kita harapannya juga sekaligus sebagai perpanjangan tangan dari program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat. Mengingat pada perjuangan kemarin, bersyukur saya diberi kesempatan menjadi bagian dari TKN Fanta Prabowo Gibran sebagai koordinator Fanta Berbagi, yang mana berbagi sendiri menjadi salah satu agenda utama kami di lebih dari 100 aktivasi lokasi saat itu. Begitu. Oke, itu pada level segmen tengah dan bawah. Iya. Tapi kan Surabaya ini juga ditopang oleh kelas pengusahanya, dan Betul. itu adalah segmentasi panjenengan ya. Core kita, benar. Core-nya Mas Hendy gitu. Iya. Sebenarnya apa yang perlu dilakukan agar pertumbuhan ekonomi Surabaya itu lebih dari yang sekarang? Iya. Dan itu memang benar-benar sangat dibutuhkan oleh pengusaha, terutama pengusaha lokal Surabaya. Betul. Sepakat sekali, Mas. Saya memang termaksud pelaku usaha yang lahir dan bertumbuh di Surabaya. Jadi cabang pertama saya bahkan sampai sekarang kantor pusat saya masih di Baba Raffi Plaza di Surabaya, Surabaya arah Sidoarjo, sehingga walaupun secara bisnis berkembang nasional, tapi kita sebenarnya brand asli dari Surabaya. Nah, ini yang kemudian juga dirasakan oleh teman-teman pelaku usaha lain. Mereka sebenarnya pengen juga gitu kan mendapatkan kesempatan untuk bisnis yang mereka jalankan dari Surabaya ini bisa berkembang, bisa lebih maju, bisa lebih bertumbuh. Otomatis dengan bertumbuhnya usaha mereka, baik di skala manufacturing, skala produk, ataupun skala bisnis retail yang membuka banyak cabang, itu akan menambah job opportunity dan kesempatan kerja kepada generasi muda kita. Karena tidak sedikit, Mas, jujur saya agak miris juga, yang hampir setiap hari selalu ada DM, Mas, apa ada loker? Mas, ada lowongan kerja dan sebagainya. Sehingga teman-teman di bawah ini masih banyak sekali yang membutuhkan pekerjaan. Nah, di samping ya memang kami sendiri pada saat membuka lowongan kerja ya, ini satu hal terpisah yang memang secara bisnis kita lakukan. Dari satu posisi saja yang lamar bisa ribuan, Mas. Nah, itu membuktikan bahwa penciptaan kesempatan kerja yang dilandasi oleh pelaku usahanya sendiri, bisa growth bisnisnya, itu akan membawa efek domino yang lebih luas. Sehingga pertumbuhan ekonomi saya pikir bisa dilakukan dua arah. Satu, internalisasi, baik yang ada di kota Surabaya sendiri, maupun harapan untuk eksternalisasi atau berkembang lebih luas keluar. Jadi brand-brand lokal Surabaya yang sudah sukses seperti Kapal Api, kemudian Mas Pion, kemudian Wings, harapannya ini juga bisa menular ke pelaku-pelaku usaha yang lain, bahwa mereka baik di skala manufacturing maupun skala retail seperti kami bisa mengembangkan bisnisnya menjadi brand nasional kebanggaan area-area Surabaya. Menular itu artinya kolaborasi gitu atau gimana? Betul, menular dalam arti kolaborasi maupun menular dalam arti mereka sudah memiliki kemampuan buat mengeksersis bisnisnya ke seperti mereka, betul. Seperti SS lah. Jagoannya Surabaya siapa? SS, Jawa Pos, sudah itu patternnya. Ya kita pengen membawa spirit itu ke teman-teman pelaku usaha di sektor yang lain. Gitu. Jadi dengan pola kolaborasi itu, ya. Kemudian berarti kemitraan juga, betul. Gitu ya, ngangkat yang dari di bawah ke tengah ke atas. Gitu betul ya. Betul sekali. Kemudian yang di segmen atas ini sepertinya kalau saya baca lebih butuh yang sifatnya kebijakan-kebijakan yang sifatnya merangsang pertumbuhan kan. Betul, ya kita kan Anda sebagai pengusaha kan butuh itu kan. Betul, ya tentu ya. Tapi kan harus ada keseimbangan ya. Setuju sekali. Artinya arahnya gimana nanti? Cara berpikirnya gimana? Arahnya begini. Ya kalau ada
teman-teman pengusaha lokal saya nyebutnya, saya nggak usah mengundang dari yang luar, yang lokal aja udah banyak, yang mau memfasilitasi gagasannya mereka untuk melakukan pembangunan satu super blok atau satu tempat belanja atau shopping mall. Itu akan menyerap berapa retailer baru, tenan baru, tenaga kerja baru, traffic ekonomi baru, dan perputaran baru. Dan tidak hanya itu, akan menghasilkan income kepada dua belah pihak. Satu kepada pengusahanya, satunya kepada Pemda juga. Gitu kan? Nah, ini yang kemudian menjadi revenue stream of income yang tidak lagi mengandalkan APBN sebagai sumber pemasukan utama, tapi justru pendapatan dari PAD lokalnya yang justru bisa kita maksimalisasi. Nah, dorongan-dorongan kemudahan ini yang harapannya bisa kita exercise walaupun harus sesuai dengan blueprint dan apa istilahnya RT/RW juga. Peraturan-peraturan yang sudah berlaku saat ini. Gitu, Mas. Jadi lebih kepada insentif-insentif yang mendorong pertumbuhan. Gitu. Betul. Ya? Kita nggak pengen juga nggak ada pertumbuhan karena akan stuck ekonominya, duit nggak berputar, ekonomi orang nggak belanja, orang nggak spending. Tapi dengan cara seperti itu akan menciptakan kegairahan dari masyarakat untuk semakin spending dan juga menciptakan income baru karena telah tercipta ribuan tenaga kerja baru yang bisa menikmati hasil dari situ juga, Mas. Gitu. Oke, ini perspektif berpikir entrepreneurnya udah dapat kalian. Tinggal sekarang politiknya gimana nih, Mas? Oh ya, minum dulu ya. Siap, Mas. Jadi dari sisi politiknya gimana nih, Mas? Iya, betul, Mas. Jadi ya saya sendiri memang lahir dan besar di beberapa organisasi yang menaungi teman-teman pengusaha muda. Saya sebagai pengurus pusat di HIPMI dari zaman sebelumnya Ketua Umum kami Erwin Aksa, sampai ke Ketua Umum Bahlil, kemudian sekarang sampai ke Ketua Umum Mardani Maming dan AHB Akbar Himawan Bukhari. Saya melalui proses tersebut sampai sekarang. Di Kadin pun juga sama, bahwa di Kadin kami juga berperan aktif, terutama kaitannya dengan UMKM yang sesuai dengan keterlibatan kami. Tapi melihat apa yang dilakukan oleh senior-senior kami, banyak di antara mereka yang juga akhirnya memiliki kesempatan untuk mengabdi kepada masyarakat. Kita sebut dari HIPMI, ada kader Erick Thohir, ada Mas Sandiaga Uno, ada Ketum Bahlil, dan bahkan Presiden kita Pak Jokowi juga kader HIPMI juga. Mas Gibran juga demikian, dengan berbasis awalnya pengusaha mebel dan pengusaha makanan Mas Gibran. Sehingga dari situ pola berpikir pengusaha yang fokusnya adalah penyelesaian terhadap solusi atas sebuah masalah, itu jika diimplementasikan terhadap dunia government menjadi governmentpreneur. Inilah mindset-mindset yang sebenarnya dibutuhkan. Berani berpikir out of the box, berani inovasi kreatif dan mengambil risiko lebih agar dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi panggilan hati tersebut sudah pada teman-teman di generasi saya, di usia-usia saya, yang kita mungkin melihat kemarin aktif dalam perjuangan TKN Prabowo Gibran, dalam relawan-relawan seperti Repnas, di mana mereka memiliki gagasan dan buah pemikiran yang akhirnya diakomodir oleh pemerintah pusat. Nah, hal yang sama jika bisa dirasakan oleh teman-teman di daerah, yang turut berpartisipasi baik di pileg maupun pilkada, ya harapannya gagasan-gagasan kemajuan ini juga bisa dirasakan dampaknya. Jadi bukan hanya birokrat dengan birokrat atau dengan politisi, tapi ada warna baru dari segi pelaku usaha yang harapannya bisa memberikan nilai tambah lebih di sisi pemerintahan, begitu, Mas. Ya, memang Surabaya kan sebagai kota jasa dan perdagangan, ya. Betul. Apalagi perannya menjadi sangat strategis ketika IKN nanti akan beroperasi secara optimal, menjadi hub yang sangat menentukan, bahkan menjadi lebih powerful untuk Indonesia Timur. Setuju. Artinya set pieces ini kan memang harus dilakukan dengan cara berpikir entrepreneur, ya. Iya, betul. Artinya governmentpreneur. Karena apa? Ya itu saya mengambil contoh. Kalau hanya mengandalkan pembangunan IKN yang hanya berasal dari dana APBN, nggak nutut, Mas. Yang lain berhenti, jegrek gitu kan. Sehingga dibutuhkanlah jiwa-jiwa entrepreneur dalam hal investor relation, membangun trust, membangun branding terhadap
manfaat dari IKN yang bisa dirasakan oleh investor yang mereka berani melakukan investasi ke dalam, sehingga nggak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Dibutuhkanlah mindset entrepreneur yang entrepreneur itu punya kemampuan apa sih? Merangkul investor, membawa fundraising, membangun trust gitu kan. Nah ini kalau bisa dilakukan di tingkat pemerintah pusat IKN, kenapa Surabaya nggak bisa? Gitu kan? Kenapa kita tidak kangen lagi melihat hasil karya Bu Risma yang luar biasa, tamannya yang cantik, infrastruktur yang bagus, yang itu juga bisa diwujudkan dalam bentuk kolaborasi bersama investor dari luar kan begitu, Mas Hendy ini kan sangat kuat perspektifnya dan mindsetnya tentang entrepreneur, iya, wirausaha. iya. Tapi problem kita kan bukan hanya itu. Betul, sepakat. Ada problem-problem lain yang sebenarnya bertitik tolak dari karakter orang Surabaya. Tahu sendiri ya orang Surabaya kayak gimana gitu ya. Nah, hal-hal yang tidak bersifat fisik gitu. Betul, ya. tidak bersifat fisik. Tidak bersifat fisik. Ini soal moral, soal pendidikan anak-anak kita. Paham. Kemudian bagaimana kota ini tumbuh tuh bukan hanya yang bersifat apa yang bisa kita lihat. Betul. Tapi tentang bagaimana kebahagiaan itu adalah hal-hal yang sebenarnya banyak bersifat intangible. Sepakat Mas. Ngelihatnya gimana ya? Terus apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan misalnya gitu ya, untuk bisa memastikan bahwa value atau moral berbasiskan wisdom lokal ini tetap tumbuh sebagai Surabaya gitu. Sepakat. Saya pikir semua harus dimulai dari sejak dini, sejak anak-anak kita menempuh pendidikan di sekolah. Jadi saya menyebutnya dari adik-adik yang masih sekolah di SD, SMP, SMA, sampai kemudian kuliah di perguruan tinggi. Mereka harus mendapatkan fundamental pendidikan yang betul, harus memiliki berbasis mentality, mindset yang terbangun secara positif. Jadi karakter building menjadi kuncinya. Kalau saya boleh ambil contoh, sebenarnya itu sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah pusat, bahwa eksekusinya di sini karakter building itu tidak hanya hard skill saja, tidak hanya pendidikan akademis saja, tapi ya kita mengharapkan ada soft skill, attitude yang juga terbangun dengan baik, yang harapannya itu bisa ditanamkan sejak dini dari adik-adik kita masih sekolah dari SD. Dengan begitu, di saat mereka nanti semakin dewasa karena pendidikan dasarnya sudah dibekali dengan soft skill, sehingga mereka tahu tuh, wah bagaimana tetap bersifat down to earth, tetap bersifat humble, walaupun mereka tetap memiliki mimpi untuk menjadi sukses, tetap memiliki mimpi untuk bisa menjadi berhasil pada bidangnya masing-masing, entah itu sebagai seorang dokter, entah itu sebagai profesional, entah itu sebagai pekerja sosial, di mana mereka tetap bisa memberikan impact terbaiknya, tapi karakter building itu memang sangat dibutuhkan di awal. Sehingga kalau itu sudah bisa kita tularkan, spirit berpikir positif, happiness, insya Allah kebahagiaan tersebut akan terus terbawa sampai mereka besar kemudian. Begitu Mas. Ya, yang lain ini tentang karakter Surabaya juga, dan ini menjadi orang banyak ngefan gitu ya dengan Persebaya. Pengen tahu saya sikapnya terhadap Persebaya ini karena manajemennya kan juga pengusaha gitu ya. Tapi ya sahabat baik saya. Ya, artinya gini sih. Iya. Selama ini kan bonek ini kan ketika di masa kontestasi politik seakan-akan tuh menjadi yang didatengin gitu, tapi kalau udah jadi ya gitu aja deh gitu. Sebenarnya melihat eksistensi mereka, kemudian dengan cara berpikir kreatif entrepreneur itu tadi. Betul. Bisa diapain sih? Benar. Teman-teman bonek ini Persebaya ini mungkin ya. Kalau Persebayanya urusannya manajemennya lah ya gitu. Tapi boneknya ini gimana ya? Saya pikir bonek ini adalah sebuah komunitas yang luar biasa. Saya menyebutnya komunitas karena mereka adalah fanbase yang memang harus dirangkul
harus digandeng bersama untuk bagaimana turut serta memikirkan tidak hanya Persebayanya tapi juga kota Surabaya. Bahwa mereka lahir dan bertumbuh dari sini. Saya pun juga bonek, Mas. Saya masih ngalami zaman fase nonton Persebaya di Tambak Sari. Tambak Sari. Sampai menek-menek itu enggak? Tahu tapi enggak ikut-ikut. Ya. Tetap yang bayar, Mas. Tetap bayar. Ya. Soalnya yang lihat itu ngeri juga. Ngeri gitu. Tapi saya ngalami ya zaman saya sebagai bonek yang nonton di Tambak Sari. Gitu. Jadi ya pulang berarti sekolah. makan ini dong, apa? Lumpianya. Lumpia bener. Ingat aja sampai. Iya, saya kan juga liputan di situ. Iya, saya sampai mau ganti kebab, Mas, itu lumpianya. Oh, gitu. tapi ya betul bahwa fase tersebut saya juga alami bahwa sebenarnya bonek itu tidak hanya komunitas istilahnya dari Persebaya saja, tapi juga Surabaya secara keseluruhan. Nah, bagaimana ini bisa kita rangkul, kita ajak untuk maju bersama, untuk sukses bersama, dan tidak sedikit loh, Mas, ternyata dari teman-teman bonek itu yang mereka memiliki warung kopi, mereka memiliki usaha angkringan, mereka memiliki usaha bahkan ya kita lihat mungkin diinisiasi juga oleh Persebaya, yaitu Persebaya Store. Itu sudah sebagai satu bentuk level up atau scaling up dari komunitas Persebaya kan, bonek sendiri. Nah, ini yang kemudian pengen kita lanjutkan dan dorong lebih maksimal lagi. Jadi menjadi bonek itu bukan sesuatu yang memalukan, tapi justru menjadi bonek adalah sebuah pride dan membanggakan dengan karya-karyanya yang dihasilkan oleh teman-teman bonek sendiri. Begitu, Mas. Semenjak Anda ini memang balik lagi, Iya. banyak balihonya di mana-mana. ampun, Mas. Ampun. Maka saya harus menanyakan ini. Siap, gitu ya. siap, Mas. Sebelum ini kan kita melakukan riset kecil-kecilan ya, Iya. di media sosial, Siap. kemudian di internet. Siap. Ada beberapa hal yang memang perlu Anda klarifikasi Ya. agar publik mendapatkan informasi yang jernih tentang Mas. apa yang terjadi sebenarnya. Betul. Di beberapa website berita itu disebutkan bahwa Anda dilaporkan dugaan penipuan investasi bodong pada tahun akhir 2021 atau Iya. awal 2022. Iya. Sebenarnya apa yang terjadi dan penyelesaiannya gimana itu ya? Iya. Ini supaya clear aja, Betul, publik betul. tahu dan Betul. ini tidak menjadi isu yang liar Betul. dan ini akan merugikan buat mungkin Anda sendiri atau Betul, masyarakat betul. gitu ya. Justru saya harusnya berterima kasih sama Mas Edi nih, dikasih kesempatan forum untuk kemudian saya bisa memberikan statement penyelesaiannya. Jadi alhamdulillah, Mas, betul ada berita tersebut yang muncul dan alhamdulillah semua sudah selesai dengan baik. Kami sudah sepakat, sudah berdamai dan menjadi saudara kembali dari perselisihan dalam bisnis yang terjadi secara internal. Jadi ya dalam dinamika bisnis itu hal yang normal, bahwa ada perbedaan pendapat, ada proses jatuh bangun, ada kegagalan yang terjadi, kemudian bangkit lagi, dan siklus komplit tersebut alhamdulillahnya saya sudah berhasil lalui, sudah pernah alami. Itu menjadikan saya sebagai pelaku bisnis memiliki jiwa fighter, memiliki jiwa petarung gitu kan, sehingga dinamika dalam bisnis yang tidak selalu mulus saja bisa kita selesaikan dan alhamdulillah semua sudah terselesaikan dengan baik, sehingga harapannya jiwa-jiwa fighter ini yang harus dimiliki oleh anak-anak muda sekarang, tidak mudah galau, tidak mudah baperan gitu kan, fokus terhadap solusi, sehingga apapun tantangan yang mungkin muncul dalam kehidupan apapun ya kita harus siap dan hadapi dan selesaikan gitu, Mas. Jadi alhamdulillah saya bersyukur karena ditanyakan oleh Mas Edi, itu semua sudah selesai dengan baik, sudah clear, kami sudah sekarang menjadi saudara dan alhamdulillah melanjutkan karir bisnisnya dalam profesi kita masing-masing gitu. Yang kedua ini, Siap, ini mohon maaf mungkin agak menyentuh ke wilayah yang privat, tapi semenjak balik lagi foto Anda berada di ruang publik, nih, Mas Edi nih. karena foto Anda berada di ruang publik, maka saya harus tanyakan ini. Siap, gitu Mas. ya. Karena di perusahaan Anda di Baba Raffi ini kan yang kita baca di media sosial, media berita sih sebenarnya, itu mengalami perpecahan ya. Dan itu diawali dari persoalan yang sifatnya sangat pribadi. Betul. Tapi yang ingin saya tahu sebenarnya adalah bagaimana secara garis besar Anda menyelesaikan permasalahan ini. Jadi betul, Mas. Sekali lagi terima kasih Mas Edi ngasih saya ruang buat saya menyampaikan begitu ya.
Jadi benar, di awal kami memang sebagai pasangan suami istri saat itu memulai bisnis secara bersama-sama. Namun ya namanya rumah tangga kadang tidak berjalan sejalan sehingga harus berjalan masing-masing. Ada perusahaan saya yaitu Baba Raffi Enterprise dan ada perusahaan sebelah yang bernama SKB Sari Kreasi Boga yang saat ini sudah IPO. Jadi mereka sudah melantai di bursa. Sehingga bersyukurnya walaupun kami memilih untuk jalan sendiri-sendiri, tidak lagi berjalan bersamaan, tapi masing-masing telah berhasil menemukan success journey-nya sendiri. Jadi membawa brand kebab Turki Baba Raffi yang memang sebelumnya dijalankan bersama-sama menjadi lebih kuat lagi karena ada 2 operator bisnis yang sama-sama menjalankan, bahkan sudah sampai di level IPO dan lantai bursa tadi gitu kan. Sementara saya memang betul lebih memilih untuk mengembangkan holding Baba Raffi Enterprise dengan beberapa brand turunannya yang kemudian itu menjadi kendaraan dalam saya memajukan perekonomian bangsa dan negara. Begitu Mas. Jadi ya saat ini kami sudah berjalan dan alhamdulillah ketemu suksesnya sendiri-sendiri. Jadi itu adalah cerita masa lalu. Iya, yang semua orang juga punya masa lalu. Alhamdulillah kita move on dan yang dihadapi sekarang adalah masa depan. Dan strategi-strategi untuk memenangkan masa depan. Betul. Itu adalah salah satunya dengan bernegosiasi, mencari jalan keluar masing-masing. Betul. Dan kebahagiaannya masing-masing. Sepakat. Bener, motivator ya? Edi ini, top ini. Nggak berani Mas. Besok ngisi seminar bareng kita. Oh. Tapi benar Mas, jadi ya itu journey yang memang kita harus bisa pilih untuk mencapai goal dan mimpi kita masing-masing. Oke, terima kasih banyak. Siap. Nih. Saya yang berterima kasih Mas Edi. Saya belum nanya tadi, lupa. Baba Raffi itu Raffinya dari mana sih? Nama anak saya Raffi, Baba bapaknya Raffi. Gitu. Oh alah, nama anak ya. Banyak yang mengira pakai sorban, jenggotan gitu itu kan. Itu anaknya, bukan? Gambarnya. Itu Raffi nama anak saya, Baba itu bapaknya sayanya. Jadi mengira saya orang Arab, banyak yang mikir begitu. Ternyata ya mas-mas juga. Mas-mas juga. Oke. Sampai lupa ditanyain. Harusnya ditanyain pertama itu. Terima kasih. Matur nuwun Mas Baba Raffi, Mas Hendy. Atas waktunya di sini. Terima kasih banyak Kita nanti akan kayaknya banyak ketemu lagi dan bisa jadi akan kita undang lagi kalau memang ada eskalasi yang lebih menarik lagi. Amin. Matur nuwun Mas kesempatannya. Thank you Mas Edi. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih. Thank you Mas.